Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan Florata pagi ini, edisi Rabu 3 April 2024. Masih bersama saya Desi Natalia, juga Budi Buku, operator studio. Dan pagi ini pendengar, kami akan update lagi informasi untuk Anda. Salah satunya terkait dengan Bea Cukai Labuan Bajo yang menemukan merek rokok di 6 kabupaten yang menggunakan pita cukai palsu. Untuk membahas hal ini selengkapnya, kami sudah bersama dengan Joko Prisukmono Dwi Widodo, Kepala Kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Joko. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Desi. Selamat berpuasa Pak Joko. Sama-sama selamat berpuasa bagi yang berpuasa dan selamat Paskah juga ya bagi yang merayakan. Baik, terima kasih Pak Joko. Pak Joko, kami baru-baru ini terima informasi bahwa Bea Cukai Labuan Bajo kembali menemukan ada merek rokok di 6 kabupaten yang menggunakan pita cukai palsu, begitu ya Pak Joko? Iya, jadi berita yang terbaru Mbak Desi itu sebagai bentuk sinergi kita dengan APH yang lain. Di minggu kemarin itu kita menemukan adanya rokok yang dilekati dengan pita cukai yang tidak seharusnya. Itu yang ditemukan bekerjasama kita dengan Lanal Labuan Bajo, Mbak Desi. Ya, ini di 6 kabupaten semuanya di Flores ya, di wilayah kerja dari Bea Cukai Labuan Bajo. Bukan 6 kabupaten ya. Di mana? Jadi kalau yang minggu kemarin kejadian itu di yang terbaru ya, yang terbaru itu di Labuan Bajo. Tapi sebelumnya kita memang telah melakukan operasi pasar nih di 6 kabupaten. Tapi yang cukup besar memang yang kemarin kedapatan di Labuan Bajo yang kita kerjasama dengan Lanal, Mbak. Yang sebelumnya Pak Joko, yang di 6 kabupaten ini kabupaten mana saja Pak Joko selain di Manggarai Barat? Yang telah kita lakukan besar itu 6 kabupaten, tentunya Manggarai Barat, di wilayah Manggarai sendiri ya. Manggarai Barat, kemudian di Manggarai, kemudian di Sika, di Maumere, kemudian juga sebentar Mbak Desi, kita buka datanya ya. Siap. Tadi belum ini. Ini udah ada nih. Jadi kita melakukan operasi pasar itu di 6 kabupaten, lokasinya di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Nagekeo, Flores Timur, dan Lembata. Ya, jadi tersebar ya di 6 kabupaten di Flores. Hampir merata ini sebenarnya. Nah, tapi yang terbaru dan yang terbesar itu kabarnya tadi yang disampaikan Pak Joko di Manggarai Barat, begitu ya? Betul, di Manggarai Barat. Ya, jumlahnya ini kalau dari kuantitinya sampai yang terbesar itu di Labuan Bajo, perbandingan dengan kabupaten-kabupaten lain seberapa banyak sih Pak Joko? Jadi sebelumnya kami sampaikan kalau operasi pasar itu memang rutin kita lakukan, Mbak Desi. Kita setiap bulan itu pasti ada operasi pasar dan ada yang kita lakukan sendiri, ada juga yang kita lakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain. Misalnya tadi di beberapa kabupaten kita juga melakukan operasi pasar bersama dengan Satpol PP. Kemudian di Labuan Bajo kemarin juga dengan Lanal Labuan Bajo karena posisinya itu barang turun dari kapal. Seperti itu Mbak Desi. Ya, pintu masuknya bisa jadi di Labuan Bajo begitu Pak Joko ya, kalau kita lihat dari jumlah perbandingannya ini. Kalau pintu masuk memang belum kita pastikan dari mana, tapi yang jelas pintu masuk yang ada di wilayah Flores ini ada di Labuan Bajo, di Ende, kemudian di Reo, kemudian ada juga di Maumere. Sebenarnya pintu masuk cukup tersebar luas juga. Ada beberapa pelabuhan di Flores ini juga bisa berpotensi jadi pintu masuk begitu ya Pak Joko. Betul. Pak Joko, kalau rokok-rokok yang tidak berpita dari Bea Cukai yang secara resmi, apa akibatnya untuk negara ini? Negara merugi apa ini Pak? Ya, yang jelas cukai itu adalah salah satu bentuk dari penerimaan negara. Rokok yang beredar itu harus dilunasi cukainya sebagai bentuk dari penerimaan negara. Kalau cukainya tidak dilunasi, berarti ada penerimaan negara yang tidak dipungut, yang seharusnya dipungut. Tentunya ini merugikan keuangan negara, Mbak Desi. Nah, mungkin saya sampaikan juga bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap atau bentuk-bentuk rokok ilegal yang ada itu cukup bervariasi dan treatmentnya juga beragam.
beragam gitu ya. Oke. Ada misalnya sama sekali tidak membayar cukai. Biasanya itu rokoknya tidak dilekati peta cukai ataupun peta cukainya palsu. Nah, seperti ini kan berarti negara sama sekali nggak mendapatkan penerimaan dari sektor cukai ini, Mbak Desi. Yang seperti ini pidana kalau yang seperti ini ya. Kalau yang seperti ini pidana. Nah, ada juga bentuk pelanggaran itu, dia sebenarnya sudah membayar cukainya, tapi jumlahnya masih kurang. Ini yang cukup banyak itu justru yang seperti ini. Jadi case yang terbaru misalnya ada modus cukup banyak yang cukainya peta cukainya sesuai gitu, tapi diselipin dengan beberapa modusnya itu rokok 16 batang, pita cukai yang dilunasi itu cuma 12 batang. Jadi pita cukai untuk 12 batang dekatkan ke rokok yang realnya isinya 16 batang. Jadi setiap bungkusnya itu masih ada kekurangan 4 batang nih. Nah, kalau yang seperti ini, Mbak Desi, ini treatmentnya sesuai Undang-Undang Cukai itu bukan ke pidana, tetapi kita tagih cukainya dan kita kenakan denda administrasi atau sanksi administrasi. Oke. Ya, kalau tidak berpita yang sesuai dari bea cukai sudah bisa dipastikan ini rokok ilegal ya. Selain negara. Kalau tidak berpita udah pasti itu ilegal. pidana. Oke, dan itu dampaknya akan pidana begitu ya. Betul. Kalau tadi kita sebut kerugian negara, belum lagi nanti kerugian kepada konsumennya ya, karena memang kalau rokok ilegal ini kan produksinya tidak diawasi secara ketat seperti rokok-rokok yang legal begitu Pak Joko ya. Ya, kalau bicara itu nanti merokok merugikan ya, semua sebenarnya merugikan ya Pak. Ya. Mungkin ada kekhawatiran juga bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung begitu ya, yang mungkin betul. lebih daripada yang lebih berbahaya. Betul. Baik ya. Dan untuk kasus yang terjadi ini, Pak Joko, sumber informasinya ini apakah memang murni hanya dari investigasi pihak Bea Cukai atau ada peran masyarakat yang ikut melaporkan juga? So, dari berbagai macam informasi kita dapat, Mbak Desi, ada yang kita analisis sendiri berdasarkan data-data yang ada juga masukan dari masyarakat, dan ada juga yang jelas masukan dari aparat penegak hukum yang lain. Jadi semua masukan itu kita follow up, dan kalau bisa kita lakukan observ secara bersama-sama, kita lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat, saya dan semua pendengar ini punya peran besar begitu untuk memberantas peredaran rokok ilegal ya Pak Joko. Caranya bagaimana kalau masyarakat ingin berpartisipasi? Ya, kami selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan, terutama kalau diundang wawancara dengan RRI seperti ini, kami selalu sampaikan, silakan informasikan ke kami kalau ada informasi-informasi terkait dengan adanya peredaran rokok ilegal. Kami sangat terbuka. Caranya gimana? Caranya pertama, kami punya kantor di 3 lokasi. Kantor utama kami di Labuan Bajo, kemudian kami juga ada kantor bantu di ND, di Maumere, sama di Larantuka. Pertama, bisa datang langsung ke kantor kami. Yang kedua, bisa juga disampaikan melalui media sosial yang ada. Kami punya Instagram, kami punya Facebook, Twitter, monggo silakan. Biasanya Instagram yang paling banyak, Mbak Desi. Alamatnya sampai sekarang masih Bea Cukai Maumere di Instagram ya. Tapi kalau diketik Bea Cukai Labuan Bajo juga muncul, karena kita masih proses untuk merubah, belum ini. Kemudian yang ketiga, bisa juga disampaikan melalui telepon ke kami. Nomor teleponnya barangkali bisa dicatat. Ya, silakan Pak Joko. 0821 4475 6649. Tapi pesan kami, Mbak Desi, informasi yang disampaikan sebisa mungkin informasi yang valid gitu. Karena kalau nggak valid kita juga cukup kesulitan nanti. Ya, paling tidak disertakan dengan evidensinya begitu ya, apakah itu foto atau mungkin bisa melamparkan video begitu ya Pak Joko ya. Ya. Baik ya. Kalau dari medsos, di medsos itu kami ulangi alamatnya. Kalau di Facebook itu Bea Cukai Labuan Bajo alamatnya. Kalau di Instagram alamatnya, mohon maaf Mas, Bea Cukai Maumere. Silakan disampaikan melalui medsos. Ya.
Baik, Pak Joko, informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, apalagi yang ingin ikut berpartisipasi memberantas peredaran rokok ilegal, bisa menyampaikan lewat beberapa kanal tadi yang sudah disampaikan begitu ya, Pak Joko ya. Betul. Baik. Betul. Pak Kami Joko, sangat berharap informasi dari masyarakat ya, Mbak Lili. Baik, ya kita harapkan bersama. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Kami Sama-sama. juga mohon update Terima informasi lainnya jika ada informasi Terima terbaru kasih. ya. Terima kasih Pak Joko, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Bersama kami pendengar, baru saja Kepala Bea Cukai Labuan Bajo ya bersama dengan kami Joko Prisukmono Dwi Widodo tadi sudah menyampaikan bahwa benar ada rokok-rokok ilegal ya yang ditemukan di 6 kabupaten yang tidak menggunakan pita cukai palsu, dan Anda pendengar bisa juga ikut berpartisipasi untuk memberantas peredaran rokok ilegal ini dengan menyampaikan melalui media sosial langsung ke kantor Bea Cukai Labuan Bajo, ada kantor perwakilan di ND juga dan di Maumere, tapi Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp Pro 1 RRI ND ya untuk bisa berbagi informasi terkait hal tersebut. Terima kasih masih bersama kami akan lanjutkan dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Florata pagi ini. Florata pagi ini.